Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang menunaikan ibadah haji dan umroh. Haji dan umroh merupakan dua ibadah yang diperintahkan untuk diamalkan oleh umat Islam. Ibadah haji juga merupakan salah satu rukun atau dasar berdiri tegaknya Islam sebagai ibadah. Maka pelaksanaan haji dan umroh harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dalam ajaran Islam dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada dasarnya, pelaksanaan ibadah haji dan umroh memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan. Banyak hal yang merupakan kesamaan antara ibadah haji dan umroh. Sedangkan perbedaan yang terdapat pada pelaksanaan ibadah haji dan umroh terletak pada waktu pelaksanaan dan salah satu rukun ibadah haji yang tidak menjadi rukun ibadah umroh. Apa itu? Yaitu wukuf di Arafah. Oleh karena itu, umat Islam harus mengetahui dan memahami tentang ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan umroh dengan benar, agar ibadah haji dan umroh yang diamalkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala sehingga diterima atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hal yang merupakan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan umroh adalah apa? Syarat-syarat pelaksanaan ibadah haji dan umroh, rukun haji dan umroh, hal-hal yang wajib dan sunnah diamalkan dalam pelaksanaan haji dan umroh. Serta tidak lupa hal-hal yang dilarang dalam pelaksanaan ibadah haji dan umroh. Sekarang, apa itu arti ibadah haji? Haji secara etimologi atau bahasa al-qasdu yang artinya niat. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, haji berarti niat menuju Baitullah di tanah haram Mekah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rukun-rukun tertentu serta beberapa kewajibannya dan dikerjakan pada waktu tertentu. Waktu tertentu yang dimaksud adalah bulan-bulan haji, yaitu dari mulai Syawal sampai 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk peribadatan bagi umat Islam yang mampu secara apa? Materi, fisik maupun keilmuan dengan berkunjung ke beberapa tempat di Arab Saudi dan melaksanakan beberapa kegiatan pada satu waktu yang telah ditentukan. Haji merupakan salah satu rukun Islam. Yang keberapa? Yang kelima. Nah, kita bahas sekarang masalah satu, macam-macam haji dari segi niat ihramnya. Macam-macam haji dari segi niatnya ataupun dari segi niat ihramnya itu ada 3. Yang pertama ada haji ifrad, yang kedua haji tamatu, dan yang ketiga haji qiran. Apa itu haji ifrad? Haji ifrad adalah apabila orang melakukan ihram dari mikotnya dengan niat untuk mengerjakan haji saja. Kemudian setelah selesai amalan hajinya, baru melakukan ihram untuk mengerjakan umroh. Adapun yang ibadah haji tamatu, tadi haji ifrad, sekarang haji tamatu. Haji tamatu adalah apabila orang melakukan ihram dari mikot negerinya dengan niat untuk umroh saja. Setelah selesai semua amalan umrohnya, kemudian ihram lagi dari Mekah untuk ibadah haji. Itu haji tamatu. Sedangkan yang ketiga ada yang disebut dengan haji qiran. Haji qiran adalah apabila orang melakukan ihram dari mikotnya dengan niat haji dan umroh bersama-sama. Itu macam-macam haji dari
segi niat ihramnya. Yang selanjutnya, untuk masalah waktu pelaksanaan haji. Kapan waktu pelaksanaan haji? Ketentuan waktu pelaksanaan haji adalah pada bulan Zulhijjah. Tanggal 9 Zulhijjah wukuf di Arafah. Dari kapan? Dari tergelincir matahari sampai terbenam matahari. Tanggal 10 Zulhijjah melempar jumroh akobah dan diakhiri dengan tahalul atau bercukur ya, dicukur. Serta tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah berada di Mina untuk melempar 3 jumroh. Jumroh akobah, jumroh wusta, dan jumroh ula. Selanjutnya, untuk masalah syarat-syarat haji. Syarat-syarat haji dikelompokkan menjadi 2. Apa saja 2 itu? Syarat-syarat haji. Yang pertama, syarat wajib haji. Yang kedua, syarat sah haji. Apa saja syarat wajib haji? Syarat wajib haji adalah orang-orang yang hendak melaksanakan ibadah haji setidaknya harus memenuhi syarat-syarat wajibnya. Apa saja? 1. Islam, 2. berakal, 3. merdeka, 4. baligh, dan 5. kuasa atau mampu. Apanya mampunya? Jiwanya, raga, dan finansialnya. Sedangkan syarat-syarat sah haji, selain terdapat syarat wajib haji yang harus dipenuhi, umat Islam yang melaksanakan ibadah haji juga harus memenuhi syarat sah haji, yaitu syarat yang menjadikan ibadah haji yang dilakukannya apa? Sah. Adapun syarat-syarat sah haji yaitu 1. Dilakukan sesuai batas-batas waktunya. Contohnya apa? Contoh mikot zamani dan batas waktu wukuf. Apalagi contohnya ataupun syarat-syarat sahnya itu? Syarat sahnya yaitu yang keduanya runtut sesuai rukun haji, tidak dibolak-balik. Syarat sah yang ketiga memenuhi syarat wajib haji. Dan yang keempat, masalah syarat-syarat haji adalah dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan. Itu syarat sah haji. Jadi syarat sah haji ada 4. 1. Dilakukan sesuai batas-batas waktu. 2. Runtut sesuai rukun haji. Yang ketiga memenuhi syarat wajib haji. Dan keempat dilaksanakan pada tempat yang telah ditentukan. Masalah rukun haji. Rukun ataupun ibadah haji harus dilaksanakan sesuai dengan rukunnya. Yaitu apa? Ihram, wukuf di padang Arafah, tawaf ifadah, sa'i, tahallul, dan tertib. Itu rukun haji. Adapun bacaan yang dibaca saat melaksanakan tawaf itu melilingi Ka'bah. Apa bacanya? Subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, Allah maha besar, tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Itu bacaannya. Sedangkan wajib haji sekarang, tadi rukun haji, sekarang wajib haji. Wajib haji adalah sesuatu yang wajib dikerjakan ketika melaksanakan ibadah haji. Apabila meninggalkan salah satu wajib haji, maka harus membayar dam agar haji yang dikerjakan tetap sah. Adapun yang termasuk wajib haji yaitu apa? 1. Ihram dari mikot. Dalam artian memakai pakaian ihram yang dimulai dari batas waktu dan tempat yang ditentukan. Yang selanjutnya wajib haji yaitu bermalam atau mabit di Muzdalifah. Yang ketiga wajib haji yaitu bermalam atau mabit di
di Mina. Yang keempat, melempar jumroh. Yang kelima, menghindari perbuatan yang terlarang dalam keadaan berihram. Dan yang keenam, tawaf wada atau tawaf perpisahan. Masalah sunnah sekarang, sunnah haji. Beberapa perkara yang sunnah dikerjakan dalam pelaksanaan haji adalah sebagai berikut. 1. Mengerjakan dengan cara ifrad. Tadi dikatakan ifrad itu apa? Melakukan ihram dari mikotnya dengan niat untuk mengerjakan haji saja. Kemudian setelah selesai amalan-amalan hajinya, baru melaksanakan ihram untuk mengerjakan umroh. Itu bagusnya sunnahnya. Yang kedua, membaca talbiyah sejak ihram sampai dengan melempar jumroh akobah pada tanggal 10 Zulhijjah. Bagi perempuan, hendaknya dibaca dengan suara pelan. Ya, sekedar terdengar oleh telinganya saja. Sedangkan bagi laki-laki, dibaca dengan suara keras. Gimana bacaan talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ya Allah, saya tetap tunduk mengikuti perintahmu. Tidak ada sekutu bagimu. Sesungguhnya segala puji dan nikmat bagimu, dan engkaulah yang menguasai segala sesuatu. Tidak ada yang menyekutui kekuasaanmu. Itu sunnah haji yang kedua. Yang ketiga, sunnah haji itu adalah tawaf kudum. Yang keempat, menunaikan sholat sunnah 2 rakaat setelah selesai tawaf kudum. Dan yang kelima, sunnah haji yaitu masuk ke dalam Ka'bah atau Baitullah. Itu susah ya. Nah, yang selanjutnya, masalah larangan dan dam. Dam itu denda ya. Larangan dan dam haji. Dalam pelaksanaan ibadah haji, selain terdapat rukun dan sunnah juga, terdapat larangan haji. Larangan haji adalah sesuatu yang dilarang dalam pelaksanaan haji, sehingga tidak boleh dilanggar, dan apabila dilanggar akan terkena dam, yaitu denda yang harus dikeluarkan oleh jamaah haji yang melanggar larangan atau wajib haji. Oleh karena itu, dalam melaksanakan ibadah haji, umat Islam harus berhati-hati agar tidak melanggar larangan haji, sehingga mengharuskan untuk membayar dam atau kifarat ya, didenda gitu kalau kitanya. Umroh sekarang, ibadah umroh ya. Tadi masalah haji, sekarang ibadah umroh. Umroh secara etimologi atau bahasa berarti menengok atau berkunjung. Sedangkan secara terminologi atau istilah, umroh adalah berkunjung ke Ka'bah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Umroh dapat diartikan sebagai haji kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Sempurnakanlah olehmu haji dan umroh karena Allah. Itu terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 196. Hukum melaksanakan ibadah umroh adalah sunnah bagi yang mampu. Berbeda dengan ibadah haji yang waktu pelaksanaannya ditentukan. Umroh dapat dilakukan kapan saja atau tidak ada batasan waktu dalam pelaksanaannya. Sebelum melaksanakan ibadah umroh, umat Islam terlebih dahulu harus mengetahui syarat-syarat umroh, dan dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan rukun-rukun umroh. Syarat umroh sama seperti syarat-syarat haji, yaitu apa? Islam, berakal, merdeka, baligh, dan kuasa atau mampu. Sedangkan mengenai rukun umroh, terdapat beberapa perbedaan dengan rukun haji. Yaitu apa? Yaitu dalam ibadah umroh tidak ada wukuf. Adapun yang merupakan rukun umroh adalah sebagai berikut. 1. Ihram. 2. Tawaf. 3. Sa'i. 4. Tahallul. 5. Tertib. Selain itu,
Jamaah ibadah umroh juga harus melaksanakan hal-hal yang wajib dilaksanakan dalam pelaksanaan umroh atau wajib umroh. Adapun yang termasuk wajib umroh adalah satu, ihram dari mikotnya, dua, menjauhkan diri dari segala larangan umroh yang banyaknya sama dengan larangan haji. Nah, itu melakukan ibadah dan umroh itu, melaksanakan ibadah haji dan umroh itu pasti ada hikmahnya. Apa saja hikmah ibadah haji dan umroh? Salah satunya adalah satu, menjalankan salah satu ajaran Islam. Itu hikmah yang pertama. Yang kedua, mendidik disiplin dan rela berkorban. Hikmah yang ketiga, dapat saling mengenal satu sama lain. Yang keempat, menggalang persatuan umat dan kerjasama antar negara Islam yang saling menguntungkan dalam berbagai bidang. Misalnya apa? Bidang ekonomi, pendidikan, dan sosial. Dan yang kelima, hikmah ibadah haji dan umrah itu adalah dapat saling bertukar informasi dan pengalaman di antara umat Islam. Islam segimana? Sedunia, bukan hanya di Indonesia, yang berguna untuk meningkatkan kesejahteraan umat, baik dalam bidang agama maupun dalam bidang yang lainnya. Nah, mungkin demikian yang dapat disampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan kita semuanya ada waktu, ada izin, dan ada rezekinya untuk bisa melaksanakan haji dan umroh. Insya Allah kita kalau ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan undangan untuk berangkat haji dan umroh, kita akan berangkat. Mudah-mudahan kita semua sekali lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan bisa berangkat melaksanakan ibadah haji dan umroh. Demikian untuk sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.